Shalom adik-adik Graha Family. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul, bertemu kembali. Meskipun dari tempat kita masing-masing, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu di rumah saja. Mari sama-sama sebelumnya kita mau berdoa ya. Yuk kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh berkumpul dari tempat kami masing-masing untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan tolong setiap kami mau memuji, memuliakan Tuhan melalui setiap nyanyian pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah baik, menolong, dan menyertai serta memberkati kita semua. Semuanya memuji Tuhan bersama-sama ya. Ikuti gerakannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Wah, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama pagi ini. Adik-adik, silakan kalian siapkan Alkitab kalian. Semuanya duduk dengan baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan kita. Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan dan menyimak setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga melalui firman Tuhan ini kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan kita pagi ini adalah Malam Pelepasan, yang terambil di dalam Keluaran pasal 11 sampai pasal 13 ayat 17 sampai 22. Gelap gulita yang meliputi tanah Mesir selama 3 hari sudah lenyap. Matahari telah bersinar kembali, tetapi hati Firaun masih gelap, masih diliputi oleh kemarahan. Dia ingat pertemuannya yang terakhir dengan Musa. Inilah yang terjadi. Engkau dan bangsamu boleh pergi dan beribadah kepada Allahmu, tetapi ternakmu tidak boleh dibawa. Ternak kami harus dibawa semuanya. Tidak satu kaki binatang pun yang akan tinggal. Kalau begitu, pergilah dari istanaku sekarang juga. Kalau engkau datang lagi ke sini, kau akan kubunuh. Baiklah, aku akan pergi dan engkau tak akan melihat mukaku lagi. Tetapi ketahuilah bahwa pada malam tertentu Tuhan akan turun dan membunuh tiap anak sulung di Mesir, karena kau tak mau melepaskan anak sulung Allah, yaitu bangsa Israel. Anak sulungmu akan mati, kata Musa. Adik-adik, Allah tidak menginginkan bangsa Israel menerima hukuman yang sama dengan orang Mesir. Mengapa? Apakah bangsa Israel lebih baik dari orang Mesir? Tentu tidak. Bangsa Israel tidak lebih baik dari orang Mesir. Sebagian dari mereka ada yang keras hati, ada yang sudah mulai menyembah dewa orang Mesir. Bahkan ada yang jahat kepada tetangganya, orang-orang di sekitarnya. Tetapi mereka adalah bangsa pilihan Allah, dan Allah sudah berjanji untuk menjadi Allah yang akan menolong bangsa Israel. Allah ingin membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan memimpin mereka kembali ke negeri perjanjian. Nah, oleh karena itu Allah memberitahu Musa apa yang harus mereka lakukan supaya mereka terlepas dari hukuman orang Mesir. Allah memberitahu Musa bahwa sejak peristiwa itulah pada bulan tersebut, bulan yang menjadi bulan yang istimewa bagi bangsa Israel, yaitu bulan pembebasan. Mereka akan menghitung tahun dimulai dari bulan tersebut. Pada hari yang ke-10 pada bulan itu, setiap keluarga harus menyediakan seekor anak domba yang berumur 1 tahun dan tidak ada cacatnya. Domba itu haruslah domba yang terbaik dari ternak mereka. Dan selama 4 hari, domba tersebut harus diperiksa bahwa ia tidak ada cacatnya. Pada hari yang keempat, sore harinya, maka anak domba tersebut akan disembelih. Lalu darah anak domba tersebut akan ditampung dan dioleskan pada ambang pintu atas dan pada kedua tiang pintu rumah. Sedangkan daging dombanya akan dipanggang lalu dimakan pada malam itu juga dengan sayur pahit dan roti yang tidak beragi. Kalau 1 ekor domba terlalu banyak bagi satu keluarga, maka ia boleh bergabung dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan apabila semuanya sudah makan dengan kenyang, lalu masih ada sisanya, maka semua sisa itu harus dibakar habis pada malam itu juga, sehingga tidak ada yang tertinggal. Setelah itu, maka
orang Israel harus keluar dari Mesir. Acara pada malam itu diperintahkan oleh Tuhan, sehingga pada waktu malaikat kematian datang, ia akan lewat dan tidak masuk ke dalam rumah yang di atas ambang pintunya dioleskan darah anak domba. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi kita lihat betapa orang Israel maupun juga orang Mesir, mereka mengalami malam yang begitu luar biasa ya, sebelum akhirnya orang Israel boleh pergi meninggalkan bangsa Mesir. Mungkin kalau orang Mesir mengingat akan peristiwa ini, mereka bagaimana yang menceritakannya, betapa mereka mengalami peristiwa yang menyedihkan, bahkan menakutkan bagi mereka. Karena pada malam itu akhirnya anak-anak sulung mereka harus mati. Wah, sedih sekali ya. Nah, berbeda dengan bangsa Israel. Bagaimana ya mereka menceritakannya? Bagaimana pada malam itu mereka mengalami peristiwa di mana mereka boleh mengalami pembebasan yang Allah kerjakan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau bangsa Israel kita lihat, kita pelajari bersama ada satu hal, di mana walaupun orang Israel tidak mengalami kematian dalam anggota keluarganya, tetapi mereka juga belajar di situ bagaimana mereka mengambil tindakan iman mereka untuk mereka boleh bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan. Mereka harus menyembelih anak domba, lalu menaruh darah dari anak domba yang mereka sembelih itu di atas ambang pintu rumah mereka, supaya pada waktu malaikat kematian lewat, rumah mereka dilalui oleh malaikat kematian, sehingga tidak ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Dengan ini Allah mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa dengan darah anak domba maka mereka dapat terbebaskan, terlewatkan dari kematian. Nah, hal inilah yang mereka bisa pelajari, bahwa hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus saja maka murka Allah itu bisa berlalu daripada mereka. Murka Allah melewati setiap orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan hidup mereka. Adik-adik, kiranya firman Tuhan kita pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Nah, kita akan membaca ayat hafalan kita bersama-sama. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Mari kita bersatu hati di dalam doa, mengakhiri firman Tuhan kita dalam ibadah sekolah minggu di rumah saja hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami pagi ini, kami juga boleh belajar banyak hal dari bangsa Israel pada malam pelepasan, di mana bangsa Israel yang akhirnya boleh selamat dan bisa keluar dari bangsa Mesir, semuanya hanya oleh pertolongan Tuhan. Dan saat itu bangsa Israel juga boleh belajar bagaimana tindakan iman mereka untuk mereka boleh mengikuti setiap perintah, setiap perkataan Tuhan. Dan dari situ bangsa Israel juga boleh menyadari bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat, Allah yang menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak punya sebuah cerita juga.
ada seekor ikan yang hidup di laut. Ikan ini besar sekali. Kira-kira ada yang tahu tidak ya, ikan apa ini? Ternyata ada 2 ekor ikan kecil sedang bermain juga bersama bintang laut. Tiba-tiba ikan besar ini, si paus namanya, dia datang mendekati, lalu memberikan senyuman. Tapi apa yang terjadi? 2 ekor ikan bersama bintang laut pergi meninggalkannya. Ada juga 3 ekor ikan kecil lainnya sedang berjalan-jalan di dalam laut. Lalu mereka bertemu dengan si ikan paus. Ikan paus lagi-lagi mencoba memberikan senyuman. Tapi 3 ekor ikan kecil itu malah kabur, pergi menjauh darinya. Ada juga seekor penyu kecil yang berenang di laut. Lalu si ikan paus kembali memberikan senyumannya. Apa yang terjadi? Ya, ternyata sang penyu juga menyembunyikan dirinya, mungkin karena takut. Ikan paus ini sedih, dia menangis. Lalu dia berenang ke atas permukaan air laut. Tiba-tiba ada seekor burung bangau yang terkena air dari si ikan paus ini. Sang bangau penasaran, mengapa bisa ada keluar air dari situ. Ia tidak tahu kalau air itu berasal dari si ikan paus yang besar. Wah, paus kembali mengeluarkan airnya. Akhirnya para binatang air yang lainnya juga penasaran apa yang sedang terjadi. Lalu karena mereka melihat bangau itu, mereka juga ingin seperti bangau itu berada di atas air yang disemburkan oleh ikan paus. Secara bergantian mereka bermain bersama-sama. Dari cerita ini, ikan paus mau melepaskan kesedihannya dan menjadi berkat. Belajar dari cerita ini, kiranya adik-adik juga bisa terus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kalian ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.